prediksi Wahyu sama Aldi siapa yang bakal jadi juara dunia musim ini? Kalau dari saya, mudah-mudahan Marc Marquez. Nggak apa-apa nih, bukan dari Yamaha nih. Awal-awal saya juga dulu mulainya itu dari freestyle, terus Sahabat bola.com, kembali lagi bersama rubrik Lebih Dekat. Nah, kali ini gua Henry Wibowo akan mewawancara dua pembalap Yamaha Racing Indonesia. Ada Aldi Satya Mahendra dan juga ada Wahyu Nugroho. Apa kabar nih, Di? baik. Wes, mantap. Wahyu? Ya. Ini pertanyaannya dari yang paling dasar lah nih. Kenapa akhirnya bisa berkecimpung di dunia balap? Dari Aldi dulu. Ya, kenapa itu? Karena dari awal saya memang ada keinginan buat balap, dan juga kebetulan kedua orang tua dan juga kakak juga dulu pembalap, jadinya ya kayak udah apa ya, otomatis lah. Dan memang waktu saya ngelihat Mas Galang latihan pun saya juga langsung punya keinginan buat pengen cobain gitu. Jadi pertama kali megang motor balap tuh di umur berapa tuh? Saya di umur 5-6 tahun udah megang motor. Dan itu pertama kali saya di motocross. Sekarang Wahyu ceritain kenapa bisa suka dengan dunia balap? Pertama saya ingin memperkenalkan lagi, saya Wahyu Nugroho. Iya. Untuk pertama kali saya bisa memulai balap tuh di tahun 2016 akhir, seingat saya. Awal mulanya tidak seperti Aldi yang ada garis keturunan pembalap mungkin, cuman ada kakak saya yang awal mulanya juga hobi di motor, namun berawalnya dari stunt ride atau freestyle biasa disebut kita. Awal-awal saya juga dulu mulainya itu dari freestyle, terus seiring berjalannya waktu ada tawaran untuk mencoba balap di 2016 itu, hingga akhirnya saya coba sampai sekarang. Ya, buat sahabat bola.com, informasi di tahun 2024 ini Aldi Satya akan tampil di kejuaraan dunia Super Sport 300. Nah, kalau Wahyu di kelas Super Sport 600 ya, di Asia Road Racing Championship, berarti Wahyu naik kelas ya. Iya. Bicara target lah dari Wahyu dulu. Berarti ini musim perdana di 600 cc. Adaptasinya sejauh ini seperti apa? Apakah ada target khusus lah di musim ini? Untuk target dari saya sebenarnya saya saya bakal targetkan dari diri saya untuk terus improve di setiap seri, dan setiap waktu ke waktu saya harus improve. Karena itu juga untuk diri saya sendiri, begitu juga untuk tim, semua lingkungan saya. Dan buat Aldi di tahun lalu ini dia bisa menjadi pemenang ya di sirkuit Ceko ya. Meskipun saat itu statusnya sebagai wildcard. Nah, di tahun ini Aldi bakal tampil full season nih. Nah, timnya dengan tim yang sama dengan tahun lalu ya, BR Porsche. Target Aldi lah untuk musim ini seperti apa? Ya, untuk target saya sih ya mudah-mudahan saya bisa berada di top 5. Ya, saya harap saya bisa terus konsisten di rombongan depan dan juga bisa terus mengibarkan bendera merah putih. Nah, kan di Super Sport 300 nih ada kakaknya si Aldi, namanya Galang Hendra ya. Nah, ini ada ini nggak nih? Apa kayak inilah bercanda-bercandaan gitu lah, taruhan lo ntar siapa nih yang finish duluan nih ntar lebih baik siapa nih musim ini? Ada nggak kayak gitu sama Galang? Ya, kalau bercanda-bercanda sih ada, dan juga ya waktu tahun lalu juga waktu saya wildcard juga saya pernah sampai maksudnya cerita lah. Hampir menang tuh ya, ya finish 1-2 ya. Iya. Akhirnya si Galangnya crash ya. Iya. Enggak, trouble dia. Oh, trouble ya. Di mana? Di mana ya? Di Ceko. Oh, Ceko juga ya. Iya. Oh, tuh cakep tuh ya kalau 1-2 kakak adik bisa finish podium 1-2 tuh ya. Sejarah tuh. Iya. Jadi target LCC untuk Super Sport 300 musim ini apa buat Aldi? Ya, mudah-mudahan saya bisa konsisten di podium, dan untuk championship-nya saya mudah-mudahan bisa di 3 besar. Ya, Aldi dan Wahyu ini ada 3 pembalap yang sama-sama sudah merasakan atmosfer persaingan di level Asia, ya kan, di level nasional apalagi lah ya, dan juga di level Eropa. Menurut kalian berdua apa sih perbedaan paling mencolok ya dari
tiga kultur di kompetisi yang berbeda inilah, mana yang lebih berat dan apa alasannya dari Wahyu dulu? Kalau mungkin menurut saya sih dari nasional terus ke Asia itu sudah ada perbedaan yang cukup jauh, apalagi dari tingkat kedisiplinan terus sirkuit juga. Cuman sekarang ini di nasional juga udah mulai berkembang sangat pesat. Terus kalau dari Asia dan Eropa mungkin lebih ke budayanya di sana sama musim lah. Sama emang pembalap sana itu kebanyakan juga mereka emang fokusnya untuk itu. Ya sebenarnya kita juga fokus untuk itu sih, cuman kayak ada mungkin perbedaan yang belum bisa kita sampai karena budaya tersebut. Mungkin dari saya itu. Ya kalau dari saya sih mirip ya dengan Wahyu. Untuk nasional dan Asia sih kita udah ngelihat perbedaannya mungkin dari segi sirkuit, dari segi persaingan, dan dari Asia ke Eropa menurut saya ya dari sirkuit juga berbeda. Pastinya kita punya sirkuit yang banyak karakternya dan juga persaingannya juga di Eropa sangat ketat. Di BSSP 300 itu posisi 1 sampai belakang sendiri pun masih nempel terus, sama seperti kayak Moto3 tentunya. Kadang nggak nyampe 1 detik. Iya. Dan ya pastinya itu yang membuat jadi perbedaan dari persaingannya. Ini yang menarik, ada nggak sih ritual khusus lah kalian berdua nih sebelum balapan, atau mungkin ada dengerin musik atau apa gitu, atau jangan-jangan mungkin nelfon cewek dulu balapan. Ada nggak ritual khususnya? Bismillah aja. Bismillah aja. Ya paling minta restu orang tua, terus sudah ada orang di rumah lah, gitu. Kalau Ali? Ya yang pasti berdoa, fokus, dan juga minta restu dari kedua orang tua dan semuanya. Ya dan juga saya lebih suka kalau sebelum balap gitu dengerin musik gitu sih. Oh gitu ya. Ya. Terus yang menarik nih media sosial kan, sekarang kita nggak bisa dipungkiri lah sangat dekat dengan media sosial gitu kan. Dan ada beberapa atlet dan bahkan pembalap F1, kalau nggak salah waktu itu Sebastian Vettel ngomong dia sama sekali nggak main media sosial gitu kan, dan bahkan dia waktu itu pas lagi bersaing jadi juara dunia dia nggak pernah lah baca komentar netizen atau segala macem, karena misalkan komentar-komentar kritik-kritik itu bisa menjatuhkan mental gitu ya. Kalau Wahyu sama Ali sendiri gimana menanggapi tentang media sosial inilah? Kalau untuk mungkin banyak benernya sih itu, apalagi setiap mental orang kan masing-masing ya. Tapi ada baiknya juga itu ada di manage sendiri mungkin. Karena ada gambaran juga dari pembalap Turki yang saya lihat itu juga melakukan hal yang sama dan ya hasilnya bagus. Waktu Turki siapa tuh? Toprak mana? Chan Oncu. Oh, Chan Oncu. Iya betul gitu. Cuman itu kembali lagi sih sebenarnya ke orang-orangnya masing-masing, selama dia bisa disiplin dan mengatur waktu, terus mentalitinya dia sendiri itu oke aja. Jadi masih tetap ya baca komentar-komentar netizen gitu, baca nggak? Oh, ya baca sih baca, cuman saya bodo amat sama orang lain. Iya. Kalau Ali? Ya kalau saya sih soal media sosial kalau pas lagi balap ya aktif sih aktif. Dan kalau soal baca komentar-komentar sih yang mungkin agak negatif, saya ya baca, cuman nggak saya masukin hati. Jadi malah buat saya motivasi dan saya ingin ngebuktiin ke orang itu dan orang-orang yang negatif kalau saya itu bisa lebih dari itu. Terus ada nggak sih sosok pembalap yang jadi panutan lah buat kalian ya? Jangan-jangan kalau Ali si Galang nih, kakaknya sendiri. Ini enggak bukan. Dari Aldi dulu, pembalap panutannya sama dan alasannya. Marc Marquez. Marc Marquez, alasannya? Ya karena saya suka dengan waktu di semangat dia di motor dan pas waktu balap itu benar-benar agresif, tapi dia ya gimana ya ngomongnya itu sulit lah jelasnya. Kalau Wahyu? Ya kalau saya mungkin sama seperti semua orang ya, mungkin Vale, cuman karena udah nggak aktif lagi, sekarang ini lihatnya sih Fabio. Oh, Fabio Quartararo ya. Dia struggle banget, cuman ya walaupun posisinya nggak begitu bagus, cuman cara berjuangnya itu bisa bikin kita termotivasi juga sih. Oh ya. Sedikit lah kita ngomongin MotoGP nih sekarang. MotoGP bentar lagi juga mau mulai di Qatar di awal Maret,
prediksi Wahyu sama Aldi siapa yang bakal jadi juara dunia musim ini? Kalau dari saya, mudah-mudahan Marc Marquez. Nggak apa-apa nih, bukan dari Yamaha nih. Wahyu. Martin. Jorge Martin? Iya. Waduh. Iya. Karena nomornya sama sih. Oh gitu? Iya. Oh itu ada, itu nggak tuh? Ada apa namanya, ada cerita khusus nggak kenapa nomor star motornya sama kayak Jorge Martin? Apa emang terinspirasi sama si Jorge Martin? Dia ikut-ikut saya sih. Oh. Saya duluan soalnya. Enggak, bercanda. Cuman kebetulan aja sama. Iya. Nah ini hal menarik sih, kalau lagi off season nih, lagi nggak ada balapan, apa sih kegiatan atau hobi yang kalian jalani lah paling favorit dari Wahyu dulu? Hobi. Sebenarnya sekarang mulai kapal lagi karena udah step up juga, mungkin coba buat lebih fokus lagi di goals kita ya. Cuman ya tidak dipungkiri mungkin kadang karena ada rasa jenuh, jadi cari hiburan nge-game. Oh. Ya nge-game, terus kadang jalan-jalan ke gunung, udah itu aja. Bocah FF juga enggak? Enggak. Oh, enggak. Game ramah, game yang paling ramah. Oh, Aldi. Kalau saya ya memang saya punya hobi dari motor, jadi saya suka touring. Oh. Jadi sekarang memang lagi suka touring motor, 2 takan gitu. Dan juga main Tamiya tentunya. Yang dari dulu juga saya suka main Tamiya sama Mas Galang. Oh, Tamiya ya. Iya. Ya demikian sahabatbola.com wawancara kita bersama dengan Aldi dan juga Wahyu. Ya kita sama-sama doakan buat keduanya agar bisa berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di musim balap tahun 2024. Sampai jumpa di edisi lebih dekat berikutnya. Terima kasih. Ya.